Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada laporan pertemuan 13 dan 14 ini, kami akan menerapkan Generate QR dan Scan QR pada aplikasi project. Yang dimana ada ketentuannya kalau Generate QR Code itu saat pengguna memesan layanan dan menghasilkan QR Code sebagai bukti kepemilikan. Berikutnya itu ada scan QR yang digunakan untuk petugas agar dapat memindai QR Code dari kepemilikannya dan mengembalikan detail dari layanan tersebut. Berikutnya, informasi data tiket itu harus tersimpan di Supabase yang menggunakan API untuk menambah layanan maupun pengecekan layanannya. Dan aplikasi Project ini bekerja dengan baik, mulai dari pembuatan layanan, terus ada pesannya, ada generate layanannya, dan scan-nya. Dan untuk pertemuan 14 itu juga menerapkan notification atau reminder di beberapa bagian aplikasi. Oke, kita lanjut ke project-nya. Nah, seperti ini. Jadi, pada pertemuan 13 dan 14 ini, topik praktikumnya yaitu implementasi QR Code, QR ini implementasi QR Code, terus ada implementasi QR Scan dan notifikasi. Jadi di sini saya menerapkannya pada activity top up listrik dan e-wallet. Jadi nanti setelah membuat pesan di e-wallet dan token listrik, nah nanti akan menampilkan QR code-nya yang dimana bisa di-scan. Berikutnya lanjut ke bab 1 yang membahas mengenai implementasi modul dan latihan. Pertama, kita akan membahas mengenai pemahaman masalah. Jadi, pada praktikum 13 dan 14 ini, permasalahan utama yang dihadapi itu bagaimana cara mengintegrasikan proses transaksinya yang ada pada top up listrik activity dan top up wallet activity ini itu menggunakan QR code ke dalam aplikasinya. Dan harus bisa menghasilkan QR code yang berdasarkan data transaksi, melakukan pemindaian QR menggunakan perangkat pada activity ini, dan menampilkan notifikasi sebagai konfirmasi keberhasilan transaksi. Dan juga itu aplikasi ini harus dirancang dengan baik agar proses generate QR-nya, terus scan QR-nya itu dan juga notifikasinya juga ini bisa berjalan dengan baik dan saling terhubung. Jadi notifikasi yang saya buat itu ketika berhasil menampilkan QR code dan juga reminder untuk menyimpan QR code-nya. Untuk penjelasan lebih detailnya, nanti ketika demo. Berikutnya yaitu langkah kunci dan keputusan desain. Jadi, langkah dan keputusan desain yang diterapkan pada praktikum ini yaitu dengan pembuatan QR Code yang menggunakan library kode format QR Code seperti ini. Jadi, data yang dimasukkan ke dalam QR Code ini berasal dari informasi transaksi. Jadi, transaksi yang muncul di sini itu seperti nama, nomor yang dituju, dan jumlah transaksinya. Berikutnya, itu ada scan QR. Nah, pada scan QR ini itu menerapkan scan QR ini menggunakan kamera device, kemudian hasil scan itu nantinya diproses untuk memvalidasi transaksi, memvalidasi kode QR-nya.
Jadi nantinya setelah scan QR itu berhasil, nanti akan menampilkan notifikasi bahwa transaksi top up e-wallet atau tertulis itu sudah berhasil diproses. Yang nantinya saat di Supabase statusnya itu menjadi usage seperti ini. Jika masih pending. Nantinya kalau QR code-nya di-scan itu harusnya jadi user. Berikutnya, error yang ditemukan dan perbaikannya. Jadi, error yang saya temukan itu aplikasi mengalami force close saat membuka fitur scan. Nah, kenapa? Karena aplikasi ini belum mendapatkan izin kamera. Jadi, fitur scan-nya itu nge-crash. Itu karena fitur scan-nya itu langsung dijalankan. Tuh. Jadi kalau nggak dapat aplikasi, dia langsung crash. Jadi langkah perbaikannya yaitu menambah pengecekan. Nih ada permission kamera seperti ini. Jadi aplikasi kameranya itu bakal dijalankan setelah sudah diberi izin akses kamera. Berikutnya, tantangan dan kesulitan. Jadi, tantangan yang dihadapi dalam praktikum ini adalah memastikan data transaksinya itu bisa berubah menjadi QR code dengan format yang dimau. Jadi, kalau ada kesalahan dalam penyusunan data dan pemisahan string atau format, ini seperti di sini. Ini saya sering error di sini karena inisialisasinya seperti ini, tapi pas melakukan pemanggilan itu kurang gitu atau tidak pas tipe datanya. Jadi itu bisa menghasilkan error. Berikutnya masuk ke bab 2. Di bab 2 itu membahas mengenai pemahaman konsep inti yang dimana pada praktikum pertemuan 13 dan 14 ini saya memahami konsep bahwa sistem pembayaran sederhana yang berbasis QR code pada aplikasi. Dan saya juga mempelajari cara memanfaatkan kamera perangkat untuk melakukan scan dan penggunaan notifikasi juga pada aplikasi. Jadi, apa sih hubungan dengan materi sebelumnya? Materi QR code, scan QR code ini itu sangat berkaitan dengan materi sebelumnya yaitu room database yang digunakan untuk menyimpan data transaksi kan. Data transaksi itu kan awalnya disimpan di room. Nah, sekarang diubah ke Supabase dan bisa menjadi dasar dalam pembuatan QR code. Jadi seperti ini. Ini misalnya e-wallet. Masukkan nomor e-walletnya misalnya 08123649. Nah, nominalnya contohnya 900.000. Nah, ini kita pencet bayar sekarang. Nah, muncul seperti ini. Dan ini juga ada notifikasi. Karena saya double pencetnya tadi, jadi lumayan banyak. Seharusnya 2 aja. Nah, ini muncul. Kita coba nge-scan. Ini HP. Nah, di sini ada fitur scan. Di sini ada fitur scan. Pencet. Dan di sini juga bisa melakukan scan. Coba scan. Nah, di sini transaksi dia sudah berhasil yang menampilkan ID-nya. Nah, ketika dilihat di Supabase, itu
Datanya mana ya, 900.000. Nih, top up e-wallet tadi 900.000, nomornya ini, dan di sini sudah use. Oke, mungkin sekian video yang dapat saya jelaskan pada hari ini. Terima kasih.